Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat 4 gambar yang saling berkaitan antara gambar ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya menjalin menjadi sebuah cerita. Nah, gambar ini disebutnya adalah gambar cerita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita? Mari kita simak selanjutnya. Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, yang dimaksud dengan gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar yang dihasilkan oleh tangan. Contohnya, nah, ini contoh gambar kelinci yang dihasilkan oleh kamera berupa foto. Dan contoh yang kedua ini gambar kelinci juga tetapi dibuat oleh tangan. Dua-duanya sama gambar kelinci tetapi yang satu dihasilkan oleh kamera dan satu dibuat oleh tangan. Ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan yang terakhir adalah karikatur. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan dibuat, siapa saja tokohnya, dan bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Dan yang terakhir adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, kamu juga dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua adalah media pewarna. Media pewarna terdiri dari 2. Yang pertama adalah pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin dan pilihan warnanya pun banyak sekali.
Yang kedua adalah cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yaitu transparan dan tidak transparan. Perhatikan rangkaian gambar cerita berikut. Gambarnya masih yang tadi ya. Nah, di sini dari gambar tersebut kita buat kalimat ceritanya. Perhatikan. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Nah, pada gambar pertama terdapat 3 kalimat. Ciri sebuah kalimat yaitu diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita bisa lihat di situ di gambar yang pertama ceritanya ada 3 titik. Nah, coba perhatikan sekarang gambar yang kedua. Kita buat ceritanya lagi. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberi wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Pak Edo. Nah, pada gambar yang kedua ini terdiri dari berapa kalimat? Iya, bisa terlihat dari tanda titiknya. Ada berapa titiknya? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, pada gambar yang kedua ceritanya ada 4 kalimat. Nah, coba sekarang perhatikan gambar yang ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di dalam kandang milik Pak Rudi. Nah, ini gambar yang ketiga itu ceritanya terdiri dari 2 kalimat. Nah, di situ bisa terlihat ada 2 titik. Nah, sedangkan gambar yang terakhir kita buat ceritanya. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, pada cerita yang keempat itu terdiri dari 3 kalimat. Nah, apabila dari cerita yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat disatukan bisa menjadi sebuah paragraf ya. Coba perhatikan ini gambar apa? Hewan apa? Iya benar, ini adalah kelinci. Alat gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Dan kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Coba yang kedua, ini namanya hewan apa? Iya benar, ini adalah kuda. Kuda merupakan salah satu hewan mamalia yang hidup di darat. Kuda memiliki 4 kaki yang akan digunakan sebagai alat gerak. Kuda memiliki tulang-tulang yang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Otot-otot yang elastis dan kuat akan terhubung dengan tulang-tulangnya. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan kuda dapat berlari dengan sangat kencang dibandingkan mamalia yang lainnya. Pada saat kuda bergerak, kaki kuda paling belakang akan memberikan dorongan agar kuda dapat menuju ke arah depan. Kencang atau lambatnya kuda berlari tergantung pada kuat lemahnya kaki belakang memberikan gerakan pada kaki belakangnya. Nah, ini yang ketiga gambar apa? Iya, ini adalah katak. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar dan solid.
Katak mudah bergerak saat berenang karena kaki katak memiliki selaput renang. Selaput renang berguna untuk berenang di dalam air. Susunan tulang katak terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Katak memiliki sendi di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Selain itu, bentuk tulang kepala katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini menyebabkan tulang kepala katak sangat ringan tetapi kuat. Postur badan katak juga ditopang oleh tulang belakang yang dapat menahan berat tubuh bagian belakang dan bagian depan katak. Mari kita berlatih untuk menghubungkan antara hewan dan alat gerak hewan. Hewan berada di sebelah kiri dan alat geraknya berada di sebelah kanan. Kita hubungkan menggunakan anak panah. Coba lihat yang pertama, kelinci. Kelinci itu organ geraknya apa ya? Iya, betul. Kelinci ada organ geraknya adalah kaki. Coba lihat yang kedua, kadal. Kadal organ geraknya apa ya? Kita hubungkan. Iya, kadal adalah alat geraknya tungkai kaki. Yang ketiga adalah ular. Nah, ular untuk bergeraknya menggunakan apa? Coba pilih dari sebelah kanan. Iya, ular bergeraknya menggunakan rangka tubuhnya. Yang keempat, lihat ada buaya. Buaya bergerak dengan apanya? Iya, buaya bergerak menggunakan sirip dan ekor. Nah, yang terakhir adalah merpati. Nah, burung merpati ya. Merpati, alat geraknya apa untuk terbangnya? Iya, merpati alat geraknya yaitu sayap dan kaki. Kalian semuanya hebat-hebat dan pintar. Sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian paham dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.